informasi dan inspirasi. Pro 1. Pukul 3 balik waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi Jo Berita Daerah Babahaso Minang. Selama siang pandanga, untuk mengawali perjumpaan siang hariko, kami sampaikan sari berita utama. Cadangan bareh pemerintah nan disalurkan Perum Bulog Bukit Tinggi. Masuki tahun ajaran baru SD Negeri 08 Tarok Dipo, tarui maimbau 332 orang siswanyo, turi mensukseskan program tabungan haji. Buletin Berita Minangko dibacokan Mutia Utami. Cadangan bareh pemerintah nan disalurkan Perum Bulog Bukit Tinggi dapat membantu memenuhi kebutuhan masyarakat penerima bantuan pangan di Kabupaten Agam di tengah musim kemarau nan menyebabkan kegagalan panen. Selangkoknya dilaporkan Yudi Prama Agustino. Bupati Agam Beni Warlis mengapresiasi langkah Perum Bulog Bukit Tinggi bersama Badan Pangan dalam memastikan stok bareh masyarakat melalui program cadangan bareh pemerintah. Penyaluran pangan nasionalku menjadi nan pertama dilakukan di Kabupaten Agam. Jumlah total bareh nan disalurkan 552.740 kg untuk keluarga penerima bantuan pangan. Menurut Beni Warlis, penyaluran bantuan barehko merupakan program nasional dari Presiden melalui Badan Pangan Nasional atau Bapanas, di mana masing-masing kepala keluarga penerima bantuan pangan mendapatkan 20 kg bareh untuk alokasi Juni dan Juli 2025. Cadangan barehko merupakan usaha dari pemerintah untuk memenuhi ketersediaan pangan masyarakat dan Bulog bersama seluruh pihak menindaklanjutinya melalui kerjasama dan upayaku merupakan bukti jalannya kolaborasi pembangunan daerah. Kegagalan panen akibat musim kemarau saat sekarang sambung Beni Warlis berdampak pada ekonomi masyarakat dan penyaluran bareh cadangan pemerintahko diharapkan menjadi perhatian utama sebagai langkah penyediaan stok bareh terutama bagi masyarakat kurang mampu dan menerima bantuan. Ada kegagalan panen, masyarakat miskin kita juga ada. Nah, jadi ini sudah dua lapis. Kita yang tanamnya dalam 2 bulan terakhir ini akan gagal juga ini. Jadi kondisinya akan lanjut terus. Nah, makanya kita akan sama-sama nanti akan mengajukan terus bagaimana kita terutama masalah beras ini harus menjadi perhatian. Hari ini adalah awal dan untuk kita selanjutnya kita akan usahakan terus ya. Ketika nanti kita sudah mendapatkan data berapa yang gagal panen, berapa yang kusuk, ini itu harus jadi perhatian dari pemerintah. Jadi kita sekarang baru melihat secara ini, tapi kita belum punya angka. Jadi Dinas Pertanian sama Dinas Pangan nanti akan mendata berapa yang kusuk ya terdampak dan yang betul-betul dia sama. Cuma itu yang kita lihat fakta di Kabupaten Agam dan juga Sumatera Barat. Beni Warlis mengimbau petani untuk tetap berusaha memaksimalkan hasil panen meski dalam keadaan cuaca kemarau serupa kini ko. Bupati Agam berharap semoga bantuan cadangan bareh pemerintah ko bermanfaat bagi masyarakat. Maka dari itu kepada penerima bantuan diminta dapat menggunakannya untuk kebutuhan dan indak menjual balik bareh tersebut. Yudi Prama Agustino melaporkan. Pemkot Sawalunto mulai menyalurkan bantuan pangan berupa cadangan bareh pemerintah CBP kepada 1.857 keluarga penerima manfaat KPM. Berdasarkan data dari Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional DTSEN, Kementerian Sosial Republik Indonesia Kota Sawah Lunto memperoleh alokasi sebanyak 37.140 kg bareh dan disalurkan dalam 2 tahap. Masing-masing KPM menerima 10 kg per bulan untuk bulan Juni, Juli 2025. Dalam sambutannya, Wali Kota Rianda menegaskan bahwa Pemko akan memastikan proses distribusi bantuan ko berlangsung tape sasaran jo akuntabel. Lebih lanjut, Rianda menyampaikan bahwa bantuan langsung serupa CBP merupakan strategi intervensi jangka pendek pemerintah dalam menghadapi dampak tekanan ekonomi terhadap masyarakat.
Sembari Tarui menjalankan program-program pemberdayaan sosial dan ekonomi untuk solusi jangka panjang. Wali Kota Baharo sinergi nan elo antar instansi ko akan mendukung ketahanan pangan dan berkelanjutan di Sawah Lunto, khususnya dalam menghadapi ketidakpastian kondisi ekonomi global jo nasional. Masuki tahun ajaran baru, SD Negeri 08 Tarok di Potarui Maimbau 332 orang siswanya turut mensukseskan program tabungan haji pemerintah Kota Bukit Tinggi. Berikut laporan Awan Ahmad Fauzan. Sekolah Dasar Negeri SDN 08 Tarok Dipo Kota Bukit Tinggi menilai inovasi program tabungan haji muda melalui Rabu Manabuang atau Rabuang Mabrur memiliki nilai filosofi sarato motivasi siswa dalam menabung persiapan ibadah haji jangka panjang. Hal itu diungkapkan Kapalo SD Negeri 08 Tarok Dipo Kota Bukit Tinggi Anton Hilman Kapado RRI bahwa filosofi program Rabu Manabung atau Rabuang Mabrur terinspirasi dari rabuang atau rebung, sebuah sayur dari cikal bakal pohon bambu. Menurut Anton, filosofi rebung memiliki makna nan gadang untuk bermanfaat bagi tujuan sekitarnya. Istilah rabuang, kalau di Minangnya rabuang itu kan sebuah sayur yang dari cikal bakal dari tumbuhnya batuang itu kan. Jadi rabuang itu kalau maknanya itu besar, maka bisa membangun ya kan. Kalau sudah rabuang itu besar, pasti dia jadi betung dari batuang ya kan. Jadi batuang itu kami bikinlah itu rabuang itu menabung di hari Rabu rabuang gitu. Itu makna filosofinya Pak. Karena itu Anton Hilman bersama jajaran SD Negeri 08 Tarok Dipo Kota Bukit Tinggi akan berupaya optimal agar inovasi program Rabu Manabuang Rabuang Mabrur menjadi suksesor dan menjanjikan terhadap persiapan finansial dalam berhaji di usia muda, sarato produktif dapat terwujud. Kami pengen memang seluruh anak ini menabung. Kalau bisa kita doakan anak-anak kita ini semuanya haji muda. Diketahui program Rabuang Mabrur juga menjawab implementasi program Wali Kota Bukit Tinggi Ramlan Nurbatias dalam upaya menghadirkan persiapan finansial ibadah haji sejak dini, mulai tingkat dasar maupun menengah. Perihal iuran dana nan harus ditabung dalam program Rabuang Mabrur. Indah ada batasan setoran awal nan ditetapkan BPR Jam Gadang kepada siswa. Namun sesuai dengan kemampuan keuangan yang diketahui oleh orang tua siswa. Selain itu, program Rabuang Mabrur juga melampirkan sejumlah berkas persyaratan nan ditentukan BPR Jam Gadang sebagai leading sektor, seperti fotokopi kartu keluarga atau KK, fotokopi kartu tanda penduduk atau KTP orang tua wali murid, sarato formulir pembukaan rekening nan ala diisi oleh siswa. Dari Kota Bukit Tinggi, Awan Ahmad Fauzan, RRI Bukit Tinggi melaporkan. Wali Kota Bukit Tinggi Ramlan Nurmatias kembali mencetuskan program inovatif kaliko di bidang keagamaan. Ramlan Nurmatias menggagas program tabungan haji pelajar, sebuah langkah strategis agar generasi muda bisa mendaftar haji sejak usia dini. Ramlan mengungkapkan bahwa programku akan mendorong pelajar menabung secara rutin di sekolah, berapapun jumlahnya. Ramlan menuturkan tabungan para pelajar nantinya akan dikumpulkan jo dikelola di BPRS Jam Gadang sebagai mitra resmi dalam pelaksanaan programko. Diharapkan programko menjadi salah satu inovasi unggulan Bukit Tinggi dalam mempersiapkan generasi muda non religius mandiri jo visioner. Keberadaan pendidikan karakter di Bukit Tinggi harus menjadikan anak muda dan memiliki jiwa patarwang. Berikut laporan Joni Marbeta. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kadisdikbud Kota Bukit Tinggi Haji Heriman SH Mhum 22 Juli 2025 bertampil di salah satu hotel di Kota Bukit Tinggi buka kegiatan workshop penyusunan buku modul naskah pendidikan karakter Bukit Tinggi dan diikuti 64 orang peserta dari pengawas sekolah SD dan SMP, kepala sekolah SD dan SMP, sarato guru SD dan SMP sederajat. Acara dilakukan selama sampai hari itu menekankan kebijakan umum pendidikan karakter gemilang, strategi pendidikan karakter untuk jenjang satuan pendidikan SD maupun SMP, nilai-nilai karakter adat Minangkabau, norma adat istiadat di Minangkabau, dan nantinya muara bisa merumusan capaian pembelajaran CP secara terukur di jadian co-curricular di jenjang satuan pendidikan SD maupun SMP, bahwa diketahui PMK Bukit Tinggi ala 10 tahun mengimplementasikan pendidikan berkarakter di Kota Jam Gadangko, dan jika berbicara karakter bagaimana awak dapat membangun moral si anak dan selamoko hanya tali pada disiplin, budi pekerti dan sopan santun. Namun lebih dari itu,
kasadonyo indak menjadi seorang pribadi nan lembek sangat ditekankan pula Dek Heriman selaku Kadisdikbud Kota Bukit Tinggi. Lebih lanjut dijalihkan Heriman bahawa generasi muda Bukit Tinggi dengan keberadaban pendidikan berkarakter harus menjadi anak muda nan punya jiwa petarung. Serupa ditandui ju budaya merantau dan jika berbicara pendidikan karakter pada hakikatnya terletak pada di kasado dimensi pembelajaran semestinya harus ada. Nah, kita mencoba bagaimana CP dapat kita susun secara lebih terukur. Bicara tentang karakter, kita adalah membangun moral si anak. Selama ini kan kita lebih kepada disiplin, budi pekerti, sopan santun, tapi dia lebih sebenarnya dari sekedar itu. Bagaimana si anak menjadi tidak menjadi pribadi yang lembek. Nanti cascading-nya ya, generasi muda Bukit Tinggi dengan pendidikan karakter itu harus menjadi anak muda yang punya jiwa petarung. Apa itu jiwa petarung? Itu sebenarnya juga bagian dari budaya kita. Merantau itu kan harus petarung anaknya. Kalau nggak petarung ya langsung pulang dia. Nah, ini barangkali salah satu nanti yang coba kita gali bersama-sama seperti apa dia karakter petarung itu. Kita juga harus bisa memastikan pendidikan karakter itu letaknya di semua dimensi pembelajaran, bukan di pembelajaran berkabang ansih. Selama ini kan kita agak terbelenggu dengan PKBAM dan PUPB. Workshop penyusunan buku modul naskah pendidikan karakter Bukit Tinggi dengan sasaran pendidikan gemilang berlangsung hingga 25 Juli 2025. Hadiran narasumber psikolog Yayasan Lembah Pembelajar Yosi Molina MSI, tokoh adik Bukit Tinggi Yusrizal Sarato Lembaga UNP. Cuni Marbeta mengabar untuk berita Minang pada siang hari ko. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sumatera Barat Basamo BMKG menyiapkan opsi modifikasi cuaca untuk memitigasi potensi kebakaran hutan, jolahan atau karhutla. Ditambah wilayah Sumber diprediksi akan diterpa cuaca kariang tanpa hujan hingga akhir Agustus. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari menyebutkan Allah menyiapkan dukungan pelaksanaan modifikasi cuaca di daerah terdampak karhutla. Sarupo di Riau nantangan dilakukan modifikasi cuaca selama 7 hari kamuko. Dijalihkan pelaksanaan modifikasi cuaca jo menaburkan bahan semai berupa natrium klorida NaCl atau garam ke kumpulan bibit awan hujan. Wakil Wali Kota Padang Panjang Alex Saputra buka kegiatan retreat asesmen untuk kader Posyandu di wilayah Karajo UPTD Puskesmas Kotokati. Berikut laporan Nofri. Kader Posyandu di wilayah Karajo UPTD Puskesmas Kotokati mengikuti retreat asesmen di Minang Fantasi untuk memperoleh kerjasama tim. Kegiatan ko dibuka oleh Wakil Wali Kota Alex Saputra, didampingi oleh Kadis Kesehatan, PLT Camat Padangpanjang Timur dan jajaran, Sarato kader Posyandu Puskesmas Kotokati. Wakil Wali Kota Padangpanjang Alex Saputra mengapresiasi kinerja para kader dan Allah Bakarajo Kareh untuk menyukseskan kegiatan Posyandu di Padangpanjang. Dirinya menekankan Posyandu adalah tampek di semangat gotong royong, edukasi, serta pelayanan menyatu dalam satu ruang dan merupakan cerminan nyata dari semangat dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat dalam bidang kesehatan. Alex Jo menyampaikan kader Posyandu adalah pahlawan kesehatan tanpa tanda jasa dan sukarela dan tulus untuk memberikan waktunya menimbang anak-anak warga, mencatat balik badan, menyampaikan penyuluhan gizi, serta memotivasi keluarga agar hidup sehat. Dikatakannya, kegiatan retreat assessment ko dapat sukses dan para kader dapat menjadi kader utama dalam membangun Padangpanjang lebih baik. Lebih lanjut, Alex menyampaikan juga kegiatan ko para kader Posyandu dapat meningkatkan kemampuan dan kerjasama tim dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Alex berharap kader Posyandu dapat taruh berperan aktif dalam mendeteksi gangguan pertumbuhan pada balita dan mempromosikan hidup sehat di masyarakat. Kami buka dan mudah-mudahan ini berjalan dengan sukses sampai akhir dan Bapak Ibu bisa menjadi kader-kader utama untuk Padangpanjang, Kota Sarami Mekah. Kegiatan retreat assessment ko diharapkan dapat menjadi momentum kader Posyandu untuk meningkatkan kualitas pelayanan serta memperoleh kerjasama tim dalam mencapai tujuan kesehatan masyarakat. Nofri melaporkan.
Tim penggerak PKK TPPKK Kabupaten Pasaman Barat menggelar pelatihan bagi kader Posyandu Nagari Salido Saroha, Kecamatan Lamba Malintang. Pelatihan itu menekankan pentingnya tugas pokok jo fungsi tupoksi tim pembina Posyandu. Ketua TPPKK Kabupaten Pasaman Barat Nyonya Sifrowati Yulianto dalam arahannya menyampaikan bahwa keberadaan Posyandu merupakan bagian penting dari lembaga kemasyarakatan nagari. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Permendagri nomor 8 Baleh tahun 2008 Baleh, serta Peraturan Bupati Pasaman Barat nomor 20 tahun 2009 Baleh. Ditegaskan bahwa Posyandu memiliki peran vital dalam memberikan pelayanan dasar masyarakat melalui 6 bidang standar pelayanan minimal SPM sebagaimana diatur dalam Permendagri nomor 3 Baleh tahun 2024. 6 bidang itu meliputi sosial, pendidikan, kesehatan, ketentraman, juga ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat, Trantibum Linmas, perumahan rakyat, serta pekerjaan umum. Pelatihan ko diharapkan dapat meningkatkan kapasitas jo pemahaman para kader Posyandu dalam menjalankan peran strategis mereka di tengah masyarakat. Aksi donor darah di lingkungan Pemkab Tanah Data digelar untuk mendukung ketersediaan stok darah jo kesehatan masyarakat. Berikut laporan Irsyad. Aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan pemerintahan Kabupaten Tanah Datar turut berpartisipasi dalam aksi donor darah yang digelar di Masjid Nurul Amin Pagaruyo. Staf UTD PMI Tanah Datar Mega Eriswita menjelaskan bahwa kegiatan ko dilakukan karena stok darah nanti sedio sangat tabate. Mega juga menuturkan bahwa partisipasi masyarakat termasuk ASN masih tergolong rendah dalam kegiatan donor darah. Dirinya menyambutkan bahwa masyarakat biasanya baru mendonor jika ada permintaan dari pasien, sehingga kegiatan di lingkungan Pemda menjadi strategis efektif untuk menjaring lebih banyak pendonor. Mega menambahkan bahwa minimnya stok darah juga disebabkan oleh kekhawatiran masyarakat terhadap proses donor darah serupa ketakutan terhadap jarum. Dalam rangka pemenuhan stok darah, karena stok darah di Tanah Datar kan sangat minim dan kurang, dan minat pun minim, meskipun dari ASN pun itu kadang cuma pas pasien membutuhkan, jadi baru ASN datang ke UTD PMI. Jadi sekarang tuh kami tuh lagi mengadakan di lingkungan ASN karena ada wirid, ada acara-acara tertentu. CFD pun juga kayak gitu, karena pasien yang butuh darah tuh banyak, tapi stok darah kami tuh minim karena kadang alasannya susah untuk pergi ke rumah sakit. Jadi kami berusaha cari-cari tempat keramaian, kayak ada acara-acara di mana undang-undangan yang akan kami terima, kami pasti langsung menuju ke sana untuk mengadakan donor darah. Melalui kegiatan ko, pihak PMI Tanah Datar berharap dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya donor darah secara rutin. Irsyad melaporkan. Sekian berita daerah Babahasa Minang untuk siang hari Rabu 23 Juli 2025. Berita daerah selanjutnya dapat didengarkan besok pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat. Ambo Mutia Utami, salamai siang. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.